Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul dari balik pegunungan Elbrus ketika udara tak heran terasa berat, seolah menandakan hari yang tak biasa. Langit berwarna kelabu, bukan karena mendung, tetapi oleh asap tipis yang berasal dari pembakaran ban di sudut-sudut kota. Suara siren meraung-meraung membelah sunyi fajar yang baru sejenak tadi terdengar damai. Aroma asap bercampur bau debu jalanan menusuk hidung setiap orang yang bergegas keluar rumah, bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi di ibu kota tercinta mereka. Jalan-jalan utama, seperti Helab dan Azadi, yang biasanya padat oleh kendaraan dan penjual kaki lima, kini penuh dengan lautan manusia. Ribuan warga memadati aspal yang mulai hangat tersengat cahaya pagi. Ada yang membawa poster dengan tulisan penuh tuntutan. Ada pula yang hanya berdiri diam, memandang ke depan dengan wajah penuh tekad. Sorot mata mereka memancarkan kemarahan dan harapan. Sebagian mengenakan masker bukan hanya untuk menghindari asap, tapi untuk menyembunyikan identitas mereka dari kamera aparat yang mengintai dari balik kendaraan lapis baja. Di persimpangan Azadi, suara lantang seorang pemuda terdengar menggema dengan pengeras suara sederhana. Ia memimpin yel-yel yang diikuti ribuan suara lain, hidup rakyat, turunkan tirani. Suara itu menggema ke segala arah. Getaran dari suara massa bahkan terasa di dada mereka yang berada jauh di barisan belakang. Di antara teriakan itu, sesekali terdengar isak tangis. Seorang ibu menggenggam tangan anak kecilnya erat-erat, berusaha melindunginya dari dorongan massa. Wajahnya pucat, tetapi matanya memancarkan tekad. Ia ada di sana bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan anak itu. Pemandangan di seberang jalan tak kalah dramatis. Barisan aparat keamanan berdiri kaku, mengenakan tameng dan helm pelindung. Mata mereka tersembunyi di balik visor gelap, menyembunyikan perasaan mereka. Takut, marah, atau mungkin iba. Di depan barisan itu, sebuah kendaraan lapis baja berhenti. Dengan moncong meriam air, siap diarahkan ke kerumunan. Suara perintah terdengar keras melalui pengeras suara milik aparat, memerintahkan massa untuk membubarkan diri. Tapi tak satu pun bergerak diam, namun penuh perlawanan. Seiring matahari naik, suhu kota pun memanas, terik menambah sesak suasana, asap dan terbakar makin tebal. Membuat mata perih dan air mata mengalir bukan hanya karena emosi, tapi juga oleh kepulan asap yang menggantung di udara. Namun warga tetap bertahan. Para pedagang kecil bahkan membuka lapak darurat menjual air mineral, masker kain, dan roti pipi hangat. Mereka tahu massa tak akan pergi dalam waktu dekat. Mereka memilih berdiri bersama rakyat, meski dengan cara sederhana, di sebuah gang sempit. Tampak sekelompok remaja sibuk mencoret-coret dinding dengan kaleng semprot. Tulisan mereka sederhana, kebebasan atau mati. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena getirnya kenyataan yang mereka hadapi. Setiap goresan cat adalah perlawanan. Setiap huruf adalah jeritan hati yang lama terpendam. Mereka tahu risiko yang menanti. Tapi di mata mereka, lagi itu bukan sekadar waktu, melainkan awal dari sesuatu yang besar. Sementara itu, di sebuah balkon apartemen tua, seorang kakak tua berdiri termangu. Matanya menatap kosong ke jalanan yang dipenuhi massa. Dari keriput di wajahnya, jelas ia telah melihat banyak gejolak dalam hidupnya. Namun pagi ini terasa berbeda di tangannya. Sebuah radio tua memutar siaran langsung dari stasiun radio luar negeri. Suaranya bergetar saat ia berbisik, semoga ini membawa kebaikan. Tak ada yang mendengarnya, kecuali angin yang bertiup pelan, membawa harapannya ke tengah lautan manusia di bawah sana. Dari atas gedung tinggi, helikopter berputar-putar, memantau situasi. Suara baling-balingnya menambah riuh suasana. Di dalam kabin, para petugas memotret kerumunan, mencatat titik-titik panas yang dianggap berpotensi memicu kericuhan. Namun dari balik kamera mereka, pemandangan itu terasa begitu menggetarkan. Rakyat dan pemerintah berhadapan, saling menatap, menahan diri di ambang adakan emosi. Hingga menjelang siang, massa semakin bertambah. Dari arah selatan kota, barisan buruh pabrik datang bergabung. Mereka berjalan kaki berkilometer jauhnya, sebagian membawa spanduk lusuh.
sebagian hanya mengepalkan tangan ke udara. Suara mereka menambah nyaring pekikan protes yang memenuhi udara Teheran. Di jalanan, suara langkah kaki mereka bergema, menandai kesatuan dalam amarah yang membara, dan ketika jarum jam mendekati tengah hari, ketegangan memuncak. Sebuah batu kecil melayang dari arah kerumunan, menghantam tameng seorang aparat. Suara dentingnya terdengar begitu nyaring, seolah menjadi isyarat yang tak diinginkan. Aparat mulai maju perlahan, barisan mereka rapat, langkah serempak menghentak aspal, sorak-sorai massa membesar, diiringi pekikan perempuan dan tangis anak-anak yang terjebak di tengah gelombang manusia. Namun di antara gemuruh itu, di antara dentuman langkah kaki dan raungan sirene, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, harapan. Harapan yang terlihat di mata setiap orang yang turun ke jalan. Harapan bahwa hari itu, 22 Juni, akan menjadi awal perubahan. Atau setidaknya, tanda bahwa mereka telah berani bersuara. Dan pagi yang bergejolak itu menjadi saksi bahwa rakyat Iran tak lagi ingin diam. Saat matahari menanjak tinggi di langit Teheran, sinarnya yang menyengat menyapu lautan manusia yang kini memenuhi hampir seluruh jalan utama kota. Suasana berubah. Jika pagi tadi diwarnai ketegangan bisu dan tatapan penuh waspada, kini seluruh sudut kota bergemuruh oleh suara rakyat yang menggema tanpa henti. Suara itu lahir dari dada mereka yang terhimpit penindasan bertahun-tahun, dari jiwa mereka yang lelah, dari hati mereka yang haus keadilan. Suara itu menyatu menjadi satu gelombang dahsyat yang mengguncang jantung ibu kota. Di jalan Inghelap, ribuan orang berjalan serempak, seolah tak ada lagi batas usia, profesi, ataupun latar belakang. Mahasiswa, buruh pabrik, pedagang kecil, pengemudi taksi, perempuan bercadar, hingga anak-anak muda berkaus lusuh, semua berpadu dalam satu barisan. Di setiap langkah mereka menimbulkan getaran. Setiap teriakan mereka menembus langit kota yang kelabu, hidup kebebasan. Turunkan tirani. Seru mereka berulang-ulang, semakin lama semakin lantang, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata sampai ke telinga penguasa yang bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Di sudut lain, seorang perempuan paruh baya memimpin nyanyian protes yang dulu dilarang berkumandang di muka umum. Suaranya serak, namun penuh semangat. Lagu perjuangan itu segera diikuti ribuan suara lain, membentuk paduan suara rakyat yang tak bisa dibungkam. Nada-nada itu bukan sekadar melodi, ia adalah jeritan, doa, dan harapan yang telah lama terkubur, kini menyeruak ke permukaan. Bahkan angin yang bertiup kencang seolah membawa nyanyian itu ke setiap penjuru kota. Poster-poster dengan tulisan tangan terangkat tinggi, beberapa bertuliskan "Kami hanya ingin hidup bermartabat", yang lain berbunyi "Berikan anak-anak kami masa depan". Di antara spanduk-spanduk itu, seorang anak kecil berdiri di atas pundak ayahnya, menggenggam bendera kecil Iran. Mata anak itu berbinar, polos, namun penuh penasaran menyaksikan pemandangan yang akan dikenangnya seumur hidup. Ayahnya, dengan wajah serius namun penuh kasih, menepuk kaki anak itu. Seolah berkata dalam hati, "Lihatlah nak, inilah rakyatmu." Di sekitar mereka, dentuman sepatu las aparat terdengar mendekat. Barisan aparat semakin rapat. Tamang mereka berkilat diterpa matahari. Suara pelantang aparat kembali menggema, kali ini lebih keras, lebih tegas, memerintahkan massa untuk membubarkan diri. Tapi rakyat tak gentar. Mereka menjawab dengan nyanyian yang makin nyaring. Suara gendang-gendang darurat dipukul dengan tangan telanjang, menambah hiruk-pikuk perlawanan, bebunyian kaleng, peluit, dan teriakan membentuk simfoni perlawanan. Sebuah orkestra dari hati yang menolak untuk diam. Tak hanya di pusat kota, dari arah selatan, konvoi buruh datang membawa kendaraan tua yang penuh poster dan spanduk. Mereka datang dari kawasan industri, membawa serta amarah dan tekad rekan-rekan yang tertinggal di pabrik untuk menjaga produksi seadanya dari arah barat. Para mahasiswa dari kampus-kampus bergabung, mengenakan jas alma mater mereka sebagai tanda kebanggaan dan perlawanan. Mereka mengangkat buku di tangan kanan dan mengepalkan tangan kiri, simbol perlawanan dengan ilmu, bukan semata amarah. Di antara gelombang massa, relawan-relawan muda menyebar membagikan air minum, masker kain, dan obat tetes mata,
Beberapa membawa kotak P3K, bersiaga di sudut-sudut jalan untuk merawat yang terluka. Mereka bergerak cepat, tanpa banyak bicara, hanya saling menatap penuh solidaritas. Tak ada satupun yang menganggap diri lebih penting, semua menyatu dalam satu semangat. Ini bukan lagi sekadar protes, ini adalah panggilan nurani. Semakin siang, suara rakyat makin menggema hingga terasa menembus tembok-tembok tebal istana kekuasaan. Kamera-kamera media luar negeri memotret dan merekam setiap sudut kerumunan dari balkon-balkon gedung. Keluarga yang tak turun ke jalan ikut menyumbangkan suara mereka dengan memukul-mukul panci dan wajan. Bunyi logam bertemu logam, terdengar bagai genderang perang, menyemangati saudara-saudara mereka di bawah. Bahkan burung-burung yang melintas di atas kerumunan seolah terbang lebih rendah. Mendengar dan menyaksikan sejarah yang sedang ditulis oleh rakyatnya sendiri. Sesekali terdengar dentuman kecil, mungkin petasan, mungkin juga gas air mata, mulai ditembakkan di titik-titik tertentu. Namun masa tak mundur, mereka justru merapatkan barisan. Tangisan beberapa anak terdengar, segera mereka digendong menjauh ke tempat lebih aman oleh relawan. Para ibu saling menggenggam tangan, saling menguatkan. Mata mereka basah bukan hanya karena gas air mata, tetapi karena terharu melihat rakyat bersatu tanpa takut. Di sebuah trotoar, seorang lelaki tua dengan rambut memutih berlutut, ia menggenggam segenggam tanah. Perlahan ia taburkan tanah itu ke udara seraya berdoa dalam hati. Air matanya jatuh ke bumi, membasahi ibu kota. Tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Tetapi setiap gerakannya adalah doa untuk tanah air yang dicintainya, untuk rakyat yang berani bersuara, dan untuk generasi mendatang, agar tak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jam terus bergulir, matahari bergerak ke barat, suara rakyat tetap menggema, tak surut meski tubuh mereka letih, meski suara mereka mulai serak. Mereka menolak diam, menolak pulang, menolak menyerah. Hari itu, 22 Juni, menjadi saksi betapa rakyat Iran memilih untuk bersatu. Tak ada lagi sekat kaya dan miskin, tua dan muda, kota dan desa, semua menyatu dalam satu tekad, kebebasan. Dan suara mereka terus menggema, menggetarkan langit Teheran. Di balik dinding-dinding tebal istana presiden, suasana mencekam menyelimuti ruang rapat darurat yang digelar sejak pagi. Di dalam ruangan yang biasanya penuh wibawa itu, kini hanya ada raut-raut wajah cemas, mata yang saling bertukar pandang tanpa kata. Dan peluh yang menetes membasahi keras seragam. Para pejabat tinggi duduk melingkar mengelilingi meja panjang dari kayu namun tak ada satupun yang berani membuka suara terlebih dulu. Suara-suara rakyat yang menggema dari jalanan seakan menembus jendela-jendela besar ruangan itu, menghantam telinga mereka lebih keras dari pelantang manapun. Presiden, lelaki parubaya dengan rambut memutih di pelipis, duduk di kursi paling ujung. Wajahnya muram, matanya memerah menahan kantuk yang tak kunjung datang sejak malam sebelumnya. Tangannya mengepal di atas meja, jari-jarinya menekan permukaan kayu hingga memutih di depannya. Ketumpukan laporan intelijen, peta kota dengan titik-titik merah sebagai penanda konsentrasi massa, dan foto-foto kerumunan yang diambil dari udara, semua bukti bahwa pagi yang bergolak kini telah menjelma menjadi siang yang penuh gejolak, dan situasi semakin tak terkendali. "Berapa jumlahnya sekarang?" tanya Presiden dengan suara serak. Nyaris seperti bisikan, ia memandang lurus ke depan, seolah tak ingin mendengar jawabannya. Seorang perwira tinggi dari kalangan keamanan menunduk, lalu berkata, pelan, "Diperkirakan sudah lebih dari 100.000 orang. Yang mulia, mereka bergerak dari berbagai penjuru, makin banyak yang bergabung dari luar kota." Suaranya bergetar, tidak karena takut pada presiden, tetapi karena gentar pada kenyataan yang dihadapinya. Ruang itu makin sunyi, hanya suara detak jam tua di sudut ruangan yang terdengar. Detaknya seakan semakin keras seiring waktu yang berjalan tanpa memberi ruang untuk berpikir panjang. Setiap detik menambah beban di dada mereka. Setiap menit yang berlalu makin memperbesar risiko yang harus mereka tanggung atau hadapi. Dan pasukan kita. Presiden memecah kesunyian, kali ini suaranya lebih tegas, tapi tak mampu menyembunyikan keraguan di hatinya. Barisan telah dikerahkan penuh, Yang Mulia, namun
Ada laporan bahwa beberapa komandan menolak menembak. Mereka mengatakan ini rakyat sendiri. Jawab perwira itu dengan suara nyaris tak terdengar. Kepalanya makin menunduk, seolah ingin menghilang dari pandangan presiden. Kata-kata itu menggema di ruangan, menancap dalam di telinga setiap orang yang mendengarnya. Rakyat sendiri, dua kata sederhana, namun mengandung beban sejarah dan moral yang begitu berat. Presiden menghela napas panjang, matanya terpejam sejenak. Mencoba mengusir bayang-bayang kekacauan yang menghantuinya sejak pagi. Di benaknya berkelebat ingatan, janji-janji yang pernah ia ucapkan di awal kekuasaannya, sumpah setia kepada rakyat, dan realitas pahit yang kini ia hadapi. Dari sudut ruangan, seorang penasihat senior yang dikenal sebagai tokoh moderat akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Yang mulia, kita di persimpangan jalan. Kita bisa memilih untuk mendengar suara rakyat, atau kita memilih untuk membungkamnya dengan kekuatan. Tetapi saya harus ingatkan, setiap darah yang tumpah hari ini akan menulis sejarah baru, dan sejarah itu tidak akan memihak kita. Kata-kata itu membuat ruangan makin hening. Semua mata kini tertuju pada presiden. Beberapa pejabat lain terlihat resah. Sebagian lainnya mencoba menyembunyikan ketakutannya di balik wajah datar, tapi jelas tak ada satupun yang bisa menyangkal kebenaran kata-kata sang penasihat di luar sana. Suara rakyat terus bergema, makin keras, makin dekat. Setiap teriakan massa yang menyusup masuk melalui jendela terasa bagai cambuk yang memaksa mereka mengambil keputusan. Sementara itu, laporan demi laporan terus berdatangan. Di layar monitor besar di salah satu sisi ruangan, tampak siaran langsung dari berbagai sudut kota. Kamera-kamera memotret barisan panjang demonstran, spanduk-spanduk penuh tuntutan, dan anak-anak muda yang berdiri gagah di barisan depan. Di layar lain, terpampang media luar negeri yang menyiarkan perkembangan peristiwa ini ke seluruh dunia. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dunia melihat, dunia menilai. Presiden menatap layar itu lama, di dalam hatinya berkecamuk dilema. Ia tahu, satu perintah darinya akan mengubah segalanya. Tapi ia juga sadar, rakyat yang kini turun ke jalan adalah rakyat yang dulu memilihnya, yang dulu berharap padanya, yang dulu memanggil namanya dengan penuh kebanggaan. Apakah ia akan mengkhianati mereka? Ataukah ia harus mengorbankan segelintir demi menjaga apa yang disebutnya stabilitas negara? Jika kita mundur, kekuasaan ini akan runtuh, bisik seorang menteri muda di telinga presiden, suaranya penuh urgensi, matanya menatap presiden dengan sorot tajam. Tapi jika kita menyerang, kita akan dikenang sebagai rezim yang menumpahkan darah rakyat sendiri. Presiden menutup mata, di balik kelopak matanya, ia membayangkan wajah anak-anak kecil yang ikut turun ke jalan, para ibu yang memeluk erat anaknya di tengah masa, para lelaki tua yang mengangkat tangan ke langit memohon pertolongan Tuhan. Pemandangan itu menghantuinya lebih dari apapun. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di luar istana, bunyi genderang massa makin nyaring, panci-panci yang dipukul makin keras, teriakan makin lantang. Mereka hanya menunggu satu hal, jawaban-jawaban dari gedung yang kini membisu di tengah-tengah badai suara rakyat. Sang presiden perlahan membuka matanya. Ia menatap setiap orang di ruangan itu satu persatu. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Sampaikan pada seluruh aparat, jangan tembak rakyat, pertahankan barisan, tapi jangan ada peluru yang dilepaskan. Kita akan hadapi ini dengan kepala dingin." Ruang rapat itu kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang berbeda, sunyi yang penuh kelegaan, dan sekaligus ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keputusan telah dibuat. Kini, sejarah yang akan mencatat bagaimana akhirnya, dan di luar sana, suara rakyat terus menggema, semakin keras, semakin dekat, menandakan bahwa babak baru perjuangan mereka baru saja dimulai. Matahari mulai bergeser ke barat. Sinar teriknya perlahan berganti cahaya jingga yang menyapu bangunan-bangunan tua Teheran. Bayang-bayang panjang jatuh di jalanan yang sejak pagi dipenuhi lautan manusia. Namun, tak ada tanda-tanda mereka akan surut, justru seiring bergantinya waktu. Jumlah massa kian bertambah, dari gang-gang sempit, dari lorong pasar,
dari terminal tua hingga dari desa-desa di pinggiran kota. Rakyat terus berdatangan, mereka membawa semangat baru, semangat yang semakin menggelora setelah kabar keputusan sang presiden mulai tersebar dari mulut ke mulut, tidak akan ada peluru yang dilepaskan kepada rakyat. Kabar itu bagaikan hembusan angin segar di tengah panas terik perlawanan. Wajah-wajah yang sejak pagi tegang, kini memancarkan cahaya harapan. Mereka mulai merasakan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan persatuan. Seseorang pemuda yang berdiri di atas mobil tua memekikkan suara lewat pengeras, "Dengarlah saudara-saudaraku. Pemerintah mendengar suara kita. Ini saatnya kita teruskan perjuangan tanpa kekerasan, tanpa amarah, tapi dengan tekad yang tak tergoyahkan." Sorak-sorai membahana. Rakyat menjawab pekikan itu dengan tepuk tangan, dengan nyanyian, dengan teriakan penuh semangat. Suara mereka bersatu, mengalir seperti arus deras yang tak mampu dibendung di Jalan Inghilab, di Azadi Square, di sepanjang Jalan Keshavais, masa makin padat. Bendera-bendera kecil Iran dikibarkan tinggi, spanduk-spanduk menari tertiup angin sore. Tuntutan mereka kini terdengar lebih jelas, lebih tegas, keadilan, kebebasan, dan martabat. Di tengah kerumunan, para ulama muda berjalan berdampingan dengan mahasiswa, sesekali mereka saling bertukar kata, saling menepuk punggung, seolah ingin menegaskan, hari ini kita semua sama, tak ada lagi sekat, tak ada lagi jarak, kita hanya rakyat yang mencintai tanah airnya. Sementara itu, para perempuan yang sejak pagi berada di garis depan, terus mengangkat poster bertuliskan harapan mereka. Mata mereka bersinar, wajah mereka penuh keberanian. Beberapa dari mereka bahkan memimpin doa bersama, membacakan ayat-ayat suci yang menggema di sela hiruk-pikuk suara massa. Namun, di sudut-sudut kota, ketegangan tetap terasa. Barisan aparat masih berdiri tegak. Mereka menjaga batas-batas area vital negara, istana, gedung kementerian, kantor penyiaran nasional. Wajah-wajah mereka kaku, tapi mata mereka berbicara banyak. Sebagian dari mereka menunduk, menghindari tatapan rakyat. Sebagian lagi menatap lurus ke depan, mencoba menahan gejolak batin. Mereka tahu, rakyat di hadapan mereka bukan musuh, mereka adalah saudara, mereka adalah bagian dari rumah yang sama. Di satu titik, seorang komandan muda menurunkan tamengnya. Tangannya terulur, menggenggam tangan seorang lelaki tua yang ada di barisan depan massa. "Kami di sini bukan untuk melawan kalian. Kami hanya ingin menjaga agar tak ada darah yang tumpah," katanya dengan suara lirih. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu ia mengangguk, matanya basah. Dua tangan itu tetap tergenggam erat, menjadi simbol persaudaraan di tengah badai. Peristiwa kecil itu cepat menyebar. Orang-orang yang menyaksikannya bersorak. Kamera-kamera warga merekam momen itu, membagikannya ke seluruh penjuru negeri. Dalam sekejap, video itu viral, menjadi simbol titik balik. Rakyat dan aparat mulai saling memahami. Mereka tak lagi saling menuding, tak lagi saling memusuhi. Yang tersisa kini hanya satu, keinginan bersama menyelamatkan negeri dari kehancuran. Sore beranjak malam, langit mulai menggelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menerangi wajah-wajah penuh harap. Rakyat menyalakan lilin, menempatkannya di sepanjang trotoar, di bawah pohon-pohon tua, di depan gedung-gedung pemerintah. Cahaya lilin itu menari lembut, menambah suasana haru. Mereka duduk bersila di jalanan, menyanyikan lagu-lagu perjuangan dengan lirih. Tak ada lagi suara teriakan marah, yang ada hanya doa yang lirih, harapan yang tulus, dan tekad yang membara. Di balik jendela rumah-rumah, warga ikut menyalakan lilin, ikut bernyanyi bersama. Dari balkon-balkon apartemen tua, anak-anak kecil melambaikan bendera kecil Iran. Mereka tersenyum melihat jalanan yang dulu penuh kendaraan, kini dipenuhi manusia yang bersatu di udara. Aroma teh hangat, roti, dan sup sederhana yang dibagikan relawan menambah hangat suasana. Semua berbagi, semua saling menguatkan. Di markas-markas aparat, radio internal memutar instruksi terbaru, jaga ketertiban, jangan provokasi, jangan gunakan kekerasan. Para komandan saling mengingatkan anak buahnya, hari ini kita diuji, bukan keberanian menembak yang dituntut, tapi keberanian menahan diri. Dan para aparat
Meski letih, meski gelisah, mulai memahami bahwa keberanian sesungguhnya memang bukan di ujung senjata. Malam itu, Teheran menjadi kota cahaya, lilin-lilin yang menyala di setiap sudut jalan, menyatu dengan bintang-bintang di langit. Suara rakyat berubah menjadi nyanyian pengharapan, tak ada yang pulang, tak ada yang ingin menyerah, mereka ingin tetap di sana. Menyaksikan bersama, apakah fajar esok akan membawa kabar baru? Apakah fajar esok akan menjadi awal babak baru bagi tanah air mereka tercinta? Dan di antara kerumunan, seorang ibu memeluk karat anak perempuannya. Ia berbisik pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara nyanyian rakyat. Lihatlah nak, inilah sejarah, inilah saatnya kita menulisnya bersama. Jangan pernah lupakan malam ini, jangan pernah lupakan bagaimana rakyat bersatu. Langit malam menyaksikan segalanya. Teheran malam itu bukan sekadar kota. Ia adalah rumah besar jutaan jiwa yang sedang bermimpi, mimpi tentang kebebasan, tentang keadilan, dan tentang masa depan yang lebih baik. Dan di jalanan itu, rakyat Iran menyalakan lilin-lilin kecil yang cahayanya akan terus hidup, bahkan saat malam sudah lewat. Malam makin dalam, langit Teheran diselimuti kelam pekat tanpa bulan, hanya titik-titik bintang yang bertaburan di angkasa. Angin malam bertiup lembut, membawa bau tanah, aroma debu, dan sisa asap lilin yang dinyalakan di sepanjang jalan-jalan ibu kota. Meski jam menunjukkan waktu dini hari, tak ada tanda-tanda rakyat akan beranjak dari tempat mereka. Jalanan tetap penuh, trotoar, lapangan, hingga jembatan penyeberangan dipenuhi manusia yang duduk bersila, berdiri, atau bersandar satu sama lain. Mata-mata mereka menatap ke depan, menunggu berharap, menggantungkan asa pada datangnya fajar yang mereka yakini akan membawa perubahan. Suasana yang sepanjang hari diwarnai pekik dan nyanyian kini berubah menjadi senyap yang menyentuh kalbu. Hanya suara desir angin, sesekali tangis bayi, atau bisik lirik doa yang terdengar. Di antara lautan manusia itu, terlihat wajah-wajah letih, namun tak ada yang menyerah. Rakyat tetap bertahan. Meski udara dingin malam mulai menusuk kulit, beberapa relawan membagikan selimut tipis, teh hangat, dan roti pada mereka yang mulai menggigil. Mereka saling menguatkan, saling menjaga, saling mengingatkan bahwa malam ini adalah malam yang suci. Malam pengabdian bagi tanah air. Di sudut Azadi Square, sekelompok mahasiswa duduk melingkar. Di tangan mereka ada buku-buku tua, kitab-kitab hukum, catatan-catatan perjuangan para tokoh bangsa. Mereka membacanya bergantian, suara mereka bergetar menahan haru. Setiap kalimat yang terucap menjadi pengingat bahwa mereka berdiri di jalan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan anak cucu mereka, untuk negeri yang mereka cintai sepenuh hati. Sementara itu, di sepanjang jalan Inhilab, para ibu menidurkan anak-anak mereka di pangkuan. Dengan kain seadanya, mereka membungkus tubuh mungil yang kelelahan setelah seharian ikut bersama gelombang rakyat. Mata anak-anak itu terpejam, damai dalam dekapan sang ibu. Seolah tak terganggu oleh dingin malam atau keramaian yang mengelilingi mereka, sang ibu menatap langit, menahan air mata yang ingin luruh dalam diam. Ia berdoa, memohon agar pagi yang akan datang membawa cahaya baru, membawa keadilan yang selama ini dirindukan. Di kejauhan, terlihat barisan aparat masih berdiri di tempatnya. Mereka bergantian berjaga, mengamati lautan manusia yang kini lebih banyak duduk dan berdiam. Wajah-wajah mereka yang tadi tegang kini mulai melunak. Beberapa di antara mereka menurunkan tameng, melepas helm, mengusap wajah yang lelah. Mata mereka memandang rakyat di hadapannya bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai sesama anak negeri yang menginginkan kebaikan. Ada yang berbisik pada kawannya, lihat mereka. Tak satu pun membawa senjata, hanya suara, hanya harapan. Apa yang kita takutkan dari mereka? Di dalam markas komando, para pejabat keamanan mengamati layar-layar monitor yang menampilkan setiap sudut kota. Tidak ada bentrok, tidak ada kekerasan. Yang terlihat hanyalah lautan lilin, wajah-wajah penuh harap, dan tangan-tangan yang menengadah ke langit. Pekomandan tertinggi menarik napas panjang, hatinya bergetar menyaksikan pemandangan itu. Ia tahu, malam ini sejarah sedang ditulis di jalanan Teheran.
dan ia menjadi saksi bisu dari lembar baru perjuangan rakyatnya. Tak jauh dari sana, di dalam istana presiden, sang pemimpin duduk di kursi kerjanya, menatap jendela besar yang menghadap ke arah kota. Gelap malam hanya diterangi cahaya lilin yang berkedip-kedip di kejauhan. Di kejauhan itu pula, samar-samar terdengar suara rakyat yang melantunkan doa. Dayang memanggil nama Tuhannya dengan lirih. Presiden menutup matanya sejenak. Wajah-wajah rakyatnya berkelebat di benaknya. Suara-suara mereka menggema di telinganya. Ia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Ia tahu, keputusan yang akan diambil esok hari akan mengubah nasib bangsa ini selamanya. Jam terus bergerak, detik demi detik terasa begitu lambat, seolah waktu pun menahan napas menyaksikan apa yang terjadi. Rakyat tetap bertahan, meski dingin makin menggigit, meski tubuh makin letih. Mereka menyalakan api kecil dari kayu-kayu yang dikumpulkan di pinggir jalan untuk menghangatkan diri. Di sekitar api itu, mereka duduk, saling berbagi cerita, saling menguatkan. Beberapa dari mereka membaca puisi perjuangan, suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam saat suara rakyat menjadi nyanyian suci yang menggema hingga ke langit. Anak-anak muda menulis pesan di kertas-kertas kecil. Harapan mereka, cita-cita mereka, doa mereka untuk tanah air. Kertas-kertas itu mereka gantungkan di pohon-pohon di pinggir jalan, agar siapapun yang melewati jalan itu, esok hari membaca dan merasakan semangat mereka. Beberapa menuliskan, kami hanya ingin keadilan. Yang lain menulis, kami berdiri demi masa depan yang lebih baik. Pesan-pesan itu berkibar pelan ditiup angin malam, menjadi saksi bisu dari tekad mereka. Di langit timur, samar-samar mulai terlihat cahaya fajar. Warna gelap perlahan digantikan semburat jingga yang mengintip malu-malu. Suara burung-burung mulai terdengar, menandakan pagi akan segera tiba. Rakyat menyambut cahaya itu dengan sorak lirih, dengan senyum penuh harapan. Mereka berdiri, saling menepuk punggung, saling menguatkan untuk menapaki hari baru. Fajar yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang, dan bersama fajar itu, mereka berharap datang pula kabar baik. Datang pula babak baru bagi tanah air mereka. Namun, di balik senyap menjelang fajar itu, ada kegelisahan yang belum sirna. Para pemimpin, para aparat, para rakyat, semua bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi setelah ini? Akankah pagi membawa kedamaian atau badai baru? Akankah suara rakyat didengar sepenuhnya atau diabaikan begitu saja? Semua menunggu, semua berharap, semua berdoa agar jalan panjang yang telah mereka tempuh malam ini tidak berakhir sia-sia. Langkah-langkah kecil mulai terdengar. Satu persatu rakyat bergerak, bersiap menyambut hari baru. Dengan mata letih, namun hati penuh asa, mereka menatap langit yang kini mulai terang, dan di jalanan Teheran, lilin-lilin kecil yang mereka nyalakan semalaman mulai padam. Namun cahaya semangat mereka tetap menyala di dalam dada. Malam telah usai, fajar telah tiba, kini sejarah menunggu untuk ditulis dengan tinta perjuangan mereka. Fajar akhirnya menyibak langit Teheran. Cahaya lembut jingga menyentuh atap-atap rumah, menyusup di antara jendela-jendela yang semalaman terbuka lebar, dan menyapu jalanan yang sejak malam dipenuhi lautan manusia. Udara pagi membawa embusan baru, segar, tetapi juga menggiring kegelisahan yang menggantung di dada setiap orang. Di jalanan, rakyat berdiri diam, memandang langit seolah mencari isyarat. Mata mereka sembab karena letih, namun di balik itu, ada binar keyakinan yang tak padam. Mereka tahu, hari ini adalah penentuan. Suara azan subuh menggema, menyapu langit kota. Sayup, tapi menggugah kalbu. Rakyat yang sejak semalam bertahan di jalanan menundukkan kepala, mengucap doa dalam hati. Beberapa membentangkan sajadah, bersujud di aspal yang dingin, tak peduli debu, tak peduli sisa lilin yang meleleh di sekitarnya. Pagi itu, jalanan ibu kota menjadi tempat suci, tempat di mana jutaan harapan mengalir ke langit, meminta keadilan, meminta jawaban atas perjuangan mereka. Dari kejauhan, deru kendaraan mulai terdengar, bukan suara tang, bukan derap langkah pasukan, melainkan suara kendaraan pengangkut logistik, roti,
air minum, selimut. Relawan dari berbagai penjuru kota datang membawa bantuan. Mereka membagikan makanan kepada siapa saja tanpa tanya siapa. Tanpa pilih rupa, semua adalah saudara, semua adalah bagian dari tanah yang mereka cintai sepenuh hati. Tangis haru pecah di sudut-sudut jalan. Mereka saling merangkul, saling mengucap terima kasih, saling menguatkan. Di Azadi Square, masa semakin rapat. Bendera-bendera kecil Iran berkibar di tangan-tangan rakyat. Poster-poster yang semalam telah lusuh tetap diangkat tinggi. Tertulis di sana kata-kata sederhana yang menggema di seluruh hati. Dengarkan suara kami hanya ingin keadilan, rakyat bersatu. Takkan dikalahkan, kalimat-kalimat itu bukan lagi sekadar tulisan. Ia telah menjadi nyawa dari jutaan jiwa yang berdiri di jalanan itu, menanti jawaban dari para pemimpin mereka. Dan jawaban itu pun perlahan datang dari pengeras suara yang dipasang di kantor penyiaran nasional. Suara seorang pejabat senior, terdengar suaranya berat, penuh getar, seolah menahan beban sejarah di pundaknya. Saudara-saudara rakyat Iran, Presiden kita mendengar kalian. Dewan tertinggi telah berkumpul semalaman, dan pagi ini, dengan jiwa besar, kami sampaikan, tuntutan rakyat akan dibawa ke meja sidang darurat nasional. Tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada darah tumpah. Kami memilih jalan damai, kami memilih mendengar. Sekejap, jalanan sunyi, rakyat saling pandang, seolah tak percaya pada yang baru saja mereka dengar. Lalu, dari satu titik, terdengar suara tangis bahagia, disusul sorak-sorai yang membahana. Poster-poster diangkat lebih tinggi, bendera-bendera berkibar lebih gagah, rakyat berpelukan. Mereka melompat-lompat kecil, menyanyikan lagu persatuan. Jalanan Teheran yang semalaman sunyi oleh doa, kini bergemuruh oleh nyanyian kemenangan. Namun mereka sadar, ini baru permulaan. Persatuan telah membuka pintu damai, tetapi perjuangan belum selesai. Wajah-wajah mereka tetap serius, tetap siap berjaga. Mereka memilih tetap di tempatnya, menunggu sidang dimulai, menunggu keputusan nyata dari para pemimpin, karena mereka tahu kemenangan sejati adalah ketika keadilan benar-benar ditegakkan. Di markas pasukan keamanan, suasana tak kalah mengharukan. Aparat yang semalaman berjaga, kini tersenyum, lega. Banyak yang menepuk bahu kawannya, banyak pula yang mendekati rakyat untuk bersalaman, untuk meminta maaf atas ketegangan yang terjadi sebelumnya. Mereka saling memaafkan, saling menyebut sebagai saudara. Tak ada lagi tembok pemisah, hanya ada persatuan di pagi yang baru itu. Di dalam istana, sang presiden berdiri di depan jendela besar. Ia melihat lautan manusia yang membanjiri jalanan. Matanya basah, hatinya penuh haru. Ia tahu keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang berat, tapi itulah keputusan yang benar. Ia melangkah menuju ruang sidang. Para penasihat, para menteri, para wakil rakyat sudah menunggu. Hari itu, mereka tahu sidang yang akan mereka gelar adalah sidang paling penting dalam sejarah negeri. Sidang yang akan menentukan arah bangsa. Sementara itu, rakyat tetap bertahan. Mereka duduk di jalan, saling menggenggam tangan. Tak ada lagi yang ingin pulang sebelum mendengar hasil nyata. Mereka bernyanyi bersama, mereka membaca puisi bersama. Setiap kata yang terucap, setiap nada yang dinyanyikan, menjadi doa yang menggetarkan langit. Di wajah mereka, lelah telah berubah menjadi semangat. Di dada mereka, cemas telah berganti harap. Langit Teheran pagi itu menjadi saksi. Saksi bahwa kekuatan rakyat bukan pada senjata, bukan pada amarah, tetapi pada persatuan, pada suara yang satu. Dan suara itu kini menggema, menembus dinding-dinding istana, menembus ruang sidang, menembus hati para pemimpin. Tak ada yang mampu menolaknya. Tak ada yang mampu membungkamnya. Karena suara rakyat adalah suara kebenaran. Dan kebenaran itu telah terbit bersama fajar. Jam terus bergulir, sidang darurat dimulai, rakyat menunggu. Dan Teheran, pagi itu, menjadi kota harapan, kota di mana sejarah baru sedang ditulis dengan tinta perdamaian, dengan pena persatuan, dengan lembar-lembar pengorbanan jutaan jiwa yang berani bersuara. Mentari pagi semakin tinggi, memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru Teheran.
Jalanan yang semalaman menjadi lautan manusia kini dipenuhi sorak-sorai penuh harap. Namun, di balik wajah-wajah sumringah itu, ada sebersit kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Semua menanti. Semua berharap, akankah sidang darurat ini menjadi titik balik bagi negeri mereka? Akankah suara mereka benar-benar didengar dan diterima dengan sepenuh hati? Di dalam gedung parlemen yang terletak tak jauh dari Azadi Square, suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Gedung tua itu, yang selama ini menjadi saksi bisu berbagai keputusan penting negeri, kini dipenuhi orang-orang yang wajahnya mencerminkan beban sejarah. Para anggota dewan, para menteri, para penasihat, semua duduk dalam diam. Mata mereka terarah pada podium utama, tempat sang presiden berdiri dengan raut wajah yang sulit diterka. Ia menarik napas panjang, suaranya serak, tapi penuh tekad. Hari ini, ucapnya, menggema di seluruh ruang sidang, kita berkumpul bukan sekadar untuk membahas sebuah kebijakan, kita berkumpul untuk mendengarkan suara sejati dari rakyat kita. Suara yang bergema dari setiap sudut jalan, dari setiap rumah, dari setiap hati yang menginginkan keadilan. Di sidang ini adalah sidang sejarah. Sidang yang akan dikenang generasi demi generasi. Kata-kata presiden disambut hening yang nyaris mencekam. Para anggota dewan saling berpandangan, seolah mencari keberanian dalam mata satu sama lain. Lalu, satu persatu mereka mulai berbicara. Suara-suara itu, yang biasanya keras saling bersilang pendapat, kini terdengar berbeda. Mereka berbicara dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Mereka mengingat kembali janji ketika pertama kali mengabdi, bahwa mereka ada untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Sementara itu, di luar gedung, rakyat tak beranjak. Mereka mendirikan tenda-tenda sederhana. Anak-anak bermain di bawah bendera yang berkibar. Para ibu duduk di tikar-tikar lusuh, mengawasi anak mereka sambil sesekali menatap gedung parlemen dengan pandangan penuh harap. Kaum muda duduk berkelompok, membagikan berita terbaru dari dalam sidang. Ada yang menulis, ada yang menggambar. Ada pula yang hanya duduk diam, memanjatkan doa dalam hati. Dan langit tak heran seolah ikut menjadi saksi. Awan tipis bergerak perlahan, sinar matahari menyinari wajah-wajah rakyat yang menunggu. Angin sepoi membawa suara-suara dari dalam gedung sidang, kadang terdengar jelas, kadang hanya samar. Tetapi cukup untuk membuat rakyat tahu, sidang itu benar-benar sedang berlangsung. Sidang itu benar-benar memperjuangkan suara mereka. Di ruang sidang, perdebatan mulai memanas. Ada yang ingin segera mengabulkan tuntutan rakyat. Ada yang khawatir dengan dampak jangka panjang. Ada yang berdiri dengan suara bergetar, mengingatkan semua bahwa sejarah tak akan pernah memaafkan mereka jika gagal memenuhi harapan jutaan jiwa yang kini menanti di luar sana. Apakah kalian tak mendengar serunya? Apakah kalian tak melihat? Mereka di luar sana berdiri demi masa depan kita semua. Apakah kita akan duduk di sini dan mengkhianati mereka? Presiden menunduk, matanya memejam sejenak, lalu ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan. Tak ada lagi waktu untuk keraguan, ucapnya pelan, tapi tegas. Tak ada lagi tempat untuk ketakutan, kita harus memutuskan. Dan keputusan itu harus berpihak pada rakyat. Di luar, suara genderang mulai ditabuh oleh para pemuda, bukan genderang perang, melainkan genderang persatuan. Suaranya menggema di sepanjang jalan, menyatukan langkah, menyatukan harap. Anak-anak kecil ikut menepuk-nepuk kaleng kosong, tertawa ceria. Tanpa sepenuhnya mengerti bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sejarah besar bangsa. Di setiap sudut, rakyat bersiap menyambut apapun hasil sidang hari itu. Mereka tak lagi takut, mereka hanya ingin keadilan. Jam demi jam berlalu, matahari mulai condong ke barat, suasana sidang semakin mendidih, lembaran-lembaran keputusan dibacakan. Satu persatu poin tuntutan rakyat diulas, dibahas, diperdebatkan. Namun di balik semua itu, tak ada satu hal yang pasti. Suara rakyat telah menembus tembok-tembok gedung parlemen, tak ada satupun yang berani menutup telinga dari suara itu. Akhirnya, menjelang sore, suara palu ketua sidang terdengar memecah hening. Keputusan diambil. Ucapnya, rakyat menang. Tuntutan mereka akan dilaksanakan.
Mulai hari ini, kita bersama-sama membangun kembali negeri ini dengan keadilan sebagai pondasinya. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa anggota dewan menitikkan air mata. Presiden berdiri, meletakkan tangannya di dada, menunduk hormat pada semua yang hadir. Kabar itu segera menyebar keluar gedung. Seseorang berlari, meneriakkan berita kemenangan itu. Rakyat bersorak, air mata bahagia mengalir di pipi mereka. Mereka berpelukan, menari, bernyanyi di langit Teheran. Burung-burung beterbangan, seolah ikut merayakan. Bendera-bendera dikibarkan lebih tinggi, lilin-lilin dinyalakan kembali. Kali ini bukan sebagai tanda duka atau protes, tapi sebagai lambang cahaya harapan. Malam itu, Teheran menjadi kota cahaya, kota yang membuktikan bahwa suara rakyat adalah kekuatan sejati, kota yang membuktikan bahwa ketika rakyat bersatu, tak ada kekuasaan yang mampu menolak kebenaran. Dan di setiap sudut kota, satu kalimat terucap dari mulut ke mulut. Dari hati ke hati, hari ini kita menulis sejarah. Matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan Alborz, mengisahkan semburat merah keemasan yang membelah langit Teheran. Cahaya senja menari di atas atap-atap rumah, memantul di kaca gedung-gedung tinggi, dan berpendar di genangan air sisa hujan tipis sore itu. Suasana yang sedari pagi dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi gelombang kebahagiaan yang tak terbendung. Teheran bersiap menyambut malam kemenangan malam yang akan tercatat dalam setiap lembar sejarah negeri Persia ini. Jalan-jalan utama yang sejak pagi dipenuhi jutaan rakyat kini menjelma menjadi panggung rakyat terbesar. Bendera-bendera Iran berkibar di setiap sudut. Lilin-lilin dinyalakan kembali, berjajar sepanjang trotoar. Membentuk jejak cahaya yang memandu langkah siapa saja yang datang bergabung dalam pesta rakyat. Anak-anak berlarian, menibarkan bendera kecil, tertawa lepas tanpa lagi dihantui rasa takut. Para ibu memeluk anak-anak mereka, mengusap rambut mereka sambil menatap langit. Berbisik syukur dalam hati, para ayah duduk bersila di aspal hangat, memandangi langit malam yang perlahan dihiasi bintang-bintang pertama. Di pusat Azadi Square, sebuah panggung darurat didirikan, bukan panggung megah dengan lampu gemerlap dan dekorasi megah. Panggung itu hanya terbuat dari papan kayu sederhana, dihias bendera, dikelilingi lilin dan lentera. Tapi disitulah rakyat berkumpul, menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Suara mereka menyatu, menggema ke seluruh penjuru kota. Suara itu bukan hanya lagu, ia adalah nyanyian jiwa, doa bersama, seruan untuk masa depan yang lebih baik. Di jalanan, para relawan membagikan makanan dan minuman, roti hangat, sup kacang, air zam-zam dalam botol-botol sederhana. Tak ada yang merasa asing malam itu, tak ada yang merasa sendiri, setiap orang adalah saudara. Setiap orang adalah bagian dari keluarga besar yang tengah merayakan kemenangan bersama. Mereka duduk melingkar, berbagi cerita, berbagi tawa, dan sesekali menitikkan air mata haru. Dan di langit Teheran, kembang api pertama mekar di udara. Warna merah, hijau, putih warna bendera Iran, mewarnai gelap malam, sorak-sorai membahana. Anak-anak menepuk tangan riang, para pemuda saling merangkul, para wanita mengusap pipinya yang basah oleh air mata bahagia. Kembang api demi kembang api meledak, memantulkan cahaya di mata jutaan rakyat yang memandangnya penuh rasa syukur. Malam itu, Teheran bukan sekadar ibu kota, malam itu, Teheran adalah simbol harapan yang tak pernah padam. Di sela pesta rakyat, seorang kakak tua berdiri di tepi jalan, janggutnya putih, matanya berkaca-kaca menatap langit. Ia memegang erat tongkat kayu yang sudah lapuk, tubuhnya gemetar, tapi senyumnya tulus. Seorang pemuda menghampirinya, menggenggam tangannya. "Paman, mari duduk. Malam ini malam kita semua," ucap pemuda itu. Sang kakak mengangguk, menepuk bahu pemuda itu. "Aku telah menunggu malam ini sepanjang hidupku, anakku. Biarkan aku berdiri, biarkan aku menyaksikan sejarah dengan mata kepalaku sendiri," bisiknya. Pemuda itu memeluknya erat. Malam itu, tidak ada jarak antara generasi. Malam itu, semua bersatu dalam bahagia yang sama. Sementara itu, di dalam istana pemerintahan, sang presiden duduk di ruang kerjanya yang sepi, jendela besar terbuka, membiarkan angin malam membawa suara rakyat ke dalam ruangan. Ia tersenyum kecil,
menatap langit yang dihiasi kembang api di tangannya. Selembar kertas keputusan yang telah disahkan oleh sidang darurat, tangannya bergetar saat menandatanganinya sore tadi. Tapi malam ini, tak ada lagi keraguan di hatinya. Ia tahu keputusan itu adalah keputusan untuk masa depan yang dibangun di atas suara rakyat. Ke masa depan yang lahir dari keberanian jutaan jiwa yang tak pernah menyerah. Di sudut kota, para ulama, tokoh adat, dan cendekiawan berkumpul. Mereka duduk melingkar di halaman masjid tua, memanjatkan doa syukur bersama. Suara doa mereka lirih, tapi tulus. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk menjaga persatuan. Untuk terus mengingat malam ini sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati ada pada persatuan dan keadilan, bukan pada kekuasaan, bukan pada senjata. Malam semakin larut, tapi tak ada yang beranjak pulang. Jalanan Teheran tetap dipenuhi cahaya lilin, lentera, dan tawa bahagia. Para seniman jalanan memainkan musik tradisional Persia. Petikan santur, gesekan kamanca, denting daf, dan suara seruling bersatu menciptakan harmoni yang menyentuh jiwa. Orang-orang menari, tua, muda, pria, wanita semua larut dalam tarian kebebasan. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi kecemasan, hanya ada sukacita. Di puncak malam, seorang penyair muda naik ke atas panggung darurat, suaranya lantang, matanya menyapu lautan manusia yang berkumpul di bawahnya. Ia mengangkat selembar kertas, membaca bait-bait puisi yang ia tulis dengan air mata perjuangan. Malam ini bukan sekadar malam. Malam ini adalah cahaya pertama fajar baru. Di setiap lilin yang menyala, ada doa. Di setiap senyum, ada harap. Di setiap langkah, ada keberanian. Teheran, malam ini engkau bersinar bukan oleh lampu-lampu kota, tapi oleh cinta rakyatmu yang tak pernah padam. Sorak-sorai membahana. Puisi itu menjadi milik semua, mereka mengulanginya bersama. Kata demi kata, larut dalam maknanya, malam itu, rakyat Iran tak sekadar merayakan kemenangan, mereka merayakan kelahiran harapan, mereka merayakan kebangkitan bangsa. Dan mereka merayakan janji untuk masa depan yang lebih baik. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya pagi menyapu gelap malam, Teheran tetap terjaga. Kota itu menjadi saksi malam kemenangan malam ketika rakyat membuktikan bahwa persatuan, keberanian, dan doa mampu mengubah arah sejarah. Fajar menyingsing di ufuk timur, menembus kabut tipis yang menyelimuti kota Teheran. Langit memerah perlahan, seolah ikut tersenyum menyambut hari yang tak lagi sama. Burung-burung beterbangan, bernyanyi memecah sunyi pagi. Bau tanah basah sisa embun menyebar, membawa hawa segar yang sudah lama tak dirasakan rakyat kota ini. Iran, pada pagi itu, benar-benar terlahir kembali. Iran memulai lembaran baru dalam sejarah panjangnya. Jalan-jalan yang semalaman menjadi panggung pesta kini dipenuhi sisa-sisa perayaan, lilin-lilin yang habis terbakar, lentera-lentera yang masih menggantung redup, bendera-bendera yang setengah berkibar tertiup angin pagi. Namun tak ada satupun wajah muram di antara mereka yang terjaga semalaman. Wajah-wajah itu kini dipenuhi cahaya harapan, mata-mata itu menatap pagi dengan senyum yang tulus, langkah-langkah mereka mantap, meski tubuh letih, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi duka, yang ada hanyalah semangat untuk menjemput masa depan. Di pelataran Azadi Square, para relawan mulai membersihkan sisa-sisa perayaan, mereka memungut sampah, merapikan bendera, dan menata kembali taman-taman kecil yang sempat diinjak-injak jutaan kaki yang merayakan kebebasan semalam. Anak-anak kecil membantu dengan penuh sukacita, memungut kertas, mengumpulkan botol, dan menata batu-batu yang berserakan. Mereka bekerja bukan karena diminta, tapi karena merasa memiliki. Teheran adalah rumah mereka. Iran adalah jiwa mereka. Sementara itu, di gedung-gedung pemerintahan, para pejabat mulai bersiap melaksanakan tugas baru mereka. Tugas yang lahir dari keputusan besar sidang darurat. Tugas yang lahir dari suara rakyat. Presiden memimpin rapat pertama di pagi itu. Wajahnya lelah, matanya memerah karena tak tidur semalaman. Rapi suaranya tetap tegas, hari ini kita mulai. Ucapnya, hari ini kita buktikan bahwa keputusan kita bukan sekadar janji. Kita buktikan bahwa kemenangan rakyat adalah kemenangan kita semua.
Para menteri mengangguk, mencatat setiap arahan, dan bersiap turun langsung ke lapangan. Tak ada lagi tempat untuk kata-kata kosong, tak ada lagi ruang untuk menunda. Iran menanti, Iran berharap, dan mereka tahu setiap langkah yang diambil hari ini akan menentukan seperti apa wajah negeri ini esok dan seterusnya. Di sekolah-sekolah, para guru menyambut murid dengan senyum hangat. Banyak anak yang datang dengan wajah sumringah, membawa bendera kecil, mengenakan pita merah, hijau, dan putih di rambut atau di saku baju. Mereka bercerita tentang malam kemenangan dengan mata berbinar, tentang kembang api, tentang nyanyian, tentang tawa, dan air mata bahagia. Para guru mendengarkan dengan haru. Mereka tahu generasi inilah yang kelak akan menjaga api harapan tetap menyala. Di pasar-pasar, para pedagang mulai membuka lapaknya. Bau roti hangat menyeruak, aroma rempah memenuhi udara. Orang-orang datang berbelanja sambil tersenyum, saling menyapa, saling mengucapkan selamat. Tak ada lagi wajah curiga, tak ada lagi bisik-bisik takut. Hati mereka kini penuh keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik. Harga-harga tak lagi melonjak tak terkendali. Para pedagang berjanji pada diri sendiri, tak akan ada yang menipu di pagi kemenangan ini, tak akan ada yang memanfaatkan kebahagiaan rakyat untuk keuntungan sesaat. Sebuah pemandangan mengharukan terjadi di Rumah Sakit Pusat Teheran. Para tenaga medis yang semalam tetap berjaga di tengah pesta rakyat, kini mendapat kunjungan dari Presiden dan para pejabat tinggi. Presiden menyalami satu persatu dokter, perawat, dan staf rumah sakit. "Kekalian pahlawan tanpa tanda jasa," ucapnya dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipi beberapa perawat. Mereka tak pernah menyangka, di tengah kebahagiaan bangsa, ada ruang untuk mengingat pengorbanan mereka. Hari ini, kita pastikan kesehatan rakyat menjadi prioritas utama. Berlanjut sang presiden, disambut tepuk tangan hangat. Sementara itu, di pedesaan sekitar Teheran, kabar fajar baru ini menyebar bagai angin. Para petani turun ke sawah dengan semangat berbeda. Mereka menatap ladang mereka, menatap matahari pagi, dan berbisik dalam hati, "Hari ini, tanah ini akan kami garap dengan penuh harap. Tanah ini akan kami persembahkan untuk masa depan anak cucu kami." Suara cangkul, suara aliran air, suara binatang ternak yang mulai digembalakan, semua bersatu menjadi simfoni pagi yang menenangkan. Di setiap rumah, keluarga berkumpul menikmati sarapan sederhana, roti, keju, teh hangat. Tapi pagi itu, rasa makanan lebih nikmat, suasana lebih hangat. Orang tua menatap anak mereka dengan penuh kasih. Anak-anak menatap orang tua mereka dengan rasa bangga. Tak ada lagi beban, tak ada lagi tangis. Pagi itu adalah pagi pertama dari kehidupan baru yang mereka impikan sejak lama. Langkah-langkah pertama menuju perubahan memang tak mudah. Di berbagai sudut kota, para relawan dan petugas mulai memasang papan-papan pengumuman berisi program baru pemerintah, penghapusan pajak yang mencekik rakyat kecil, distribusi bahan pangan murah, pembangunan rumah sakit, dan sekolah gratis, serta undangan bagi seluruh warga untuk ikut serta dalam musyawarah pembangunan. Rakyat membaca papan-papan itu dengan penuh antusias. Mereka mencatat, mereka menyebarkannya dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Tak ada lagi yang merasa tak punya suara. Setiap orang merasa menjadi bagian dari negeri ini. Di radio dan televisi nasional, siaran pagi dipenuhi lagu-lagu kebangsaan dan pesan persatuan. Para penyiar membaca puisi, menyampaikan berita, mengajak rakyat menjaga persatuan. Di layar kaca, wajah-wajah rakyat biasa ditampilkan petani, buruh, guru. Pedagang mereka yang selama ini nyaris tak terlihat, kini menjadi pahlawan sejati negeri. Dan di setiap rumah, rakyat mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ketika matahari naik tinggi, Teheran bersinar di bawah cahaya emasnya. Kota ini bukan lagi sekadar ibu kota, kota ini adalah simbol kebangkitan. Simbol bahwa sebuah negeri bisa bangkit dari luka, dari gelap, dari duka, selama rakyatnya bersatu. Iran pada hari itu menapaki fajar baru, fajar yang lahir dari keberanian, doa, dan cinta rakyatnya yang tulus. Hari itu, langit Iran membentang luas tanpa noda, birunya bersih, seolah alam semesta ikut mengamini janji rakyat negeri ini.
untuk menapaki masa depan baru. Angin pagi berhembus lembut, menyapu debu-debu sejarah kelam dan membawa harapan yang telah lama dinanti dari utara hingga selatan. Dari barat hingga timur, seluruh penjuru negeri bergemuruh dalam satu irama, janji persatuan, janji kebangkitan. Di istana pemerintahan, Presiden berdiri di beranda besar yang menghadap langsung ke Azadi Square. Di bawah sana, ribuan rakyat telah berkumpul sejak pagi. Mereka datang dari berbagai kota dan desa, berjalan kaki, naik kereta, menumpang truk, atau bersepeda. Tak peduli lelah, tak peduli panas terik yang mulai membakar kulit, semua datang untuk mendengar satu kalimat, janji masa depan yang mereka perjuangkan bersama. Presiden menatap lautan manusia itu dengan mata berkaca-kaca, tangannya menggenggam kuat teks pidatonya, tapi hatinya tahu kata-kata tak akan cukup untuk membalas keberanian rakyat ini. Saat pengeras suara mulai berbunyi dan suara desiran angin berpadu dengan desau bisik ribuan doa, ia berbicara. Satu kalimat pertama keluar penuh getar, namun begitu tulus. Hari ini kita mengukir janji di langit Iran. Janji yang lahir dari darah, air mata, dan doa kalian semua. Sorak-sorai membahana. Tangan-tangan terangkat ke udara, mengepal erat, seolah ingin meraih janji itu langsung dari langit. Anak-anak mengibarkan bendera kecil, para ibu mendekap buah hatinya, para ayah menatap langit dengan dada membusung bangga. Mereka adalah saksi. Mereka adalah pemilik janji itu. Presiden melanjutkan pidatonya, suaranya kini mantap. Hari ini, kita menghapus setiap jejak ketidakadilan. Kita pastikan tak ada lagi anak bangsa yang menangis karena kelaparan, tak ada lagi petani yang kehilangan sawahnya, tak ada lagi pekerja yang diperas tenaganya tanpa balasan yang layak. Kita ukir janji ini di langit, agar langit menjadi saksi. Dan kita tak pernah lupa, di setiap sudut Azadi Square, para pemuda dan pemudi mencatat setiap kata presiden dengan penuh saksama. Mereka tahu, kata-kata ini adalah pondasi masa depan. Di sekolah-sekolah, para guru menulis kutipan pidato di papan tulis, di masjid, gereja, sinagoga, dan kuil. Para pemuka agama menyelipkan janji itu dalam doa mereka. Iran kini benar-benar satu doa, satu suara, satu tekad. Sementara itu, di desa-desa kecil, suara pidato presiden menggema dari radio-radio tua. Para petani berhenti mencangkul sejenak, mendekat ke suara itu. Para nelayan menepi, mendengarkan dengan penuh harap. Di mata mereka, ada cahaya yang tak pernah padam. Cahaya keyakinan bahwa hari-hari penuh derita telah berlalu, digantikan fajar baru yang lebih adil. Hari itu juga, pemerintah mengeluarkan serangkaian keputusan besar. Pajak bagi rakyat kecil dihapuskan, lahan-lahan pertanian yang sempat dirampas dikembalikan kepada pemiliknya, rumah-rumah sakit, dan sekolah dibebaskan dari segala biaya. Setiap anak berhak mendapat pendidikan terbaik tanpa memandang asal-usulnya. Setiap ibu hamil mendapat jaminan kesehatan tanpa harus membayar sepeser pun. Rakyat menyambut keputusan itu dengan tangis haru. Mereka saling berpelukan, saling mengucap syukur, saling menguatkan bahwa janji ini akan mereka jaga bersama. Di langit Teheran, pesawat-pesawat angkatan udara mengukir formasi bendera merah, hijau, dan putih. Asap warna-warni membelah langit biru, membentuk lambang kebangkitan. Rakyat menatap ke atas, menyaksikan simbol janji itu terpahat di angkasa. Anak-anak melambaikan tangan, seolah ingin menyentuh garis-garis warna itu. Para orang tua berdoa dalam hati, memohon agar janji ini tak sekadar indah di langit, tapi nyata di bumi yang mereka pijak. Sore harinya, seluruh negeri menggelar doa bersama, di masjid-masjid, di gereja-gereja, di kuil-kuil, di lapangan-lapangan terbuka. Rakyat menengadahkan tangan, memohon agar persatuan ini dijaga Tuhan, agar janji ini tak dilupakan. Suara doa bergema, menyatu dalam satu harmoni, tak ada lagi sekat. Tak ada lagi perbedaan yang memisahkan, semua larut dalam keikhlasan, dalam harapan. Di rumah-rumah, keluarga berkumpul di teras, berbincang tentang masa depan. Ayah-ayah menceritakan kepada anak-anak mereka tentang arti janji hari ini. Ibu-ibu menyiapkan makanan sederhana, namun terasa istimewa karena disantap dalam suasana penuh cinta dan persatuan.
Anak-anak mendengarkan dengan serius, mencatat dalam hati mereka bahwa mereka adalah generasi penjaga janji ini. Malam menjelang langit kembali dihiasi jutaan bintang, angin malam berembus pelan, membawa suara nyanyian rakyat yang terus menggema. Di setiap sudut kota, di setiap desa, di setiap rumah, rakyat Iran memejamkan mata dengan senyum di bibir. Mereka yakin esok hari akan lebih baik. Mereka yakin janji yang diukir di langit hari ini akan mereka wujudkan bersama. Dan di puncak malam, Presiden menulis satu kalimat di buku hariannya, kalimat sederhana, tapi syarat makna. Hari ini, langit menjadi saksi. Iran telah berjanji pada dirinya sendiri, dan janji ini akan kami jaga sampai akhir zaman.